Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa habibatihi al-kiram wa jami'ihim muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu khususan kepada kita Syekh Muhammad Nawwi bin Umar Al-Jami Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salasun. Ya, tadi. Ya, terakhir ya. Wal maqalatus salasuna. Pas tengah-tengahan itu tahu garis keberapa itu. Dan maqalah yang ke-30. An Aliin radhiyallahu anhu. Diceritakan, diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi dari Ali tersebut. Annahu qala, sesungguhnya ia mengatakan, arba'atu asya'a, ada 4 hal. Qaliluha, sedikitnya, kasirun, bisa menyebabkan menjadi banyak. Sedikit tapi serasa seperti banyak. Atau bahasa lain, sedikit tapi kalau dibiarin lama-lama jadi banyak. Kalau orang Jawa dulu sepele tapi jadi gawe, kriwian jadi gerujukan. Bahasa Jawa nih. Kalau bahasa Sundanya naon Ustaz? Ya kalau orang Jawa kriwian jadi gerujukan, sepele jadi gawe. Kelihatannya kecil tapi kalau dibiarin jadi masalah, itu loh. Nah, itu kalau Sundanya apa ya? Kalau orang Jawa ya dulu kriwian jadi gerujukan. Apa Mbak? Saletik apa? Sedikit tapi kalau dibiarin aja jadi banyak, jadi bahaya. Fayata'adzan bener ya. Fayata'adzan nasu, fayata'adza, bisa mengganggu. Yang sedikit itu bisa mengganggu an-nasa, manusia, bidzalikal qalil, dengan sedikit itu. Yang sedikit kalau dibiarin jadi penyakit, kriwian jadi gerujukan, saletik. Apa tadi Mbak? Apa itu? Yang pertama al-waja'u, ay al-alimu. Al-waja'u, penyakit. Al-alimu itu pakai alif, kalau pakai ain, alimu artinya orang yang berilmu. Tapi kalau alimu, orang yang berpenyakit. Cuman beda pengucapan sedikit. Kalau alim pakai ain, orang berilmu. Tapi kalau alim pakai alif, orang yang sakit. Makanya kalau disebut para alim berarti orang yang sakit.
Kalau para alim, nah baru para orang yang berilmu. Padahal kalau ditulis Indonesia sama ya, pakai AA juga. Cuman kadang kalau alim ditambahin koma di atas. Penyakit itu sedikit, tapi kalau dibiarin ya ngobrol Indonesianya apa itu. Yang kedua, wal faqru, merasa kurang, fakir. Apa itu fakir? Ai faqduma yahtaju ilaihi, ketiadaan sesuatu yang dibutuhkan, itu disebut fakir. Sesuatu yang kita butuh tapi kok nggak ada, itu namanya fakir. Fakir dalam artian ini loh. Yang ketiga, wan naru, api. Apalagi musim panas begini. Tempo hari katanya di Kirana itu rorotan cuma karena buang puntung rokok jadi kebakaran. Ya musim-musim begini, api kecil jadi kawan, gede jadi lawan. Kemudian wal adawatu, dan permusuhan. Definisi musuh atau permusuhan itu adalah qasdul idrar, berniat merugikan, al mutamakkin, yang apa itu maksudnya? Selalu kepikiran di hati, fil qalbi, dalam hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul akli. Ra'sun itu kalau dimaknai secara bahasa artinya kepala. Berarti kepalanya akal. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya akal yang cerdas itu ba'dal imani billahi ta'ala, setelah iman pada Allah Ta'ala, adalah at-tawaddud, rasa sayang, ilan nasi, kepada sesama manusia. Banyak hadis yang berkenaan tentang ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang iman pada Allah, iman pada hari akhir, falyukrim, maka muliakan, hormati, jarahu, tetangga. Di situ Rasulullah tidak menyebut agamanya apa, dari etnis mana, suku apa. Yang penting pokoknya kalau itu tetangga, ada hormat, ada hak untuk dihormati. Yes, nggak peduli agamanya apa. Nah itu sisi kemanusiaan dalam Islam. Makanya ketika ada orang jatuh bruk, yes tolongi, nggak peduli agama, lo ditanya Islam atau Kristen. Kalau Islam NU apa Muhammadiyah? Kalau NU PKB apa P3? Apalagi musim begini, dukung Anies, Ganjar atau Prabowo. Islam nggak begitu. Rasulullah ngajarinya pokoknya at-tawaddud. Tawaddud itu saling menyayangi, ilan nas, kepada sesama manusia. Wa qala sayyiduna Sulaiman alaihi salam li ibnihi, dan berkatalah sayyidina, tuan kita Nabiullah Sulaiman alaihi salam, li ibnihi, kepada anaknya. La tastaksir, jangan merasa banyak. Ayyakuna alfu sadiqin, kalau punya teman 1000. Fal alfu, maka 1000, qalilun, itu sedikit. Punya teman 1000 itu rasanya sedikit. Wala tastakilla, dan jangan merasa sedikit.
Ayyakuna laka aduun, kalau kamu punya musuh wahidun, walaupun cuma satu. Fal wahidu, maka musuh yang satu, katsirun, itu banyak. Ini nasihatnya Nabi Sulaiman. Jangan merasa sudah punya teman banyak walaupun temannya itu sudah 1000. Tapi jangan merasa sedikit walaupun punya musuh cuma satu. Ini nasihatnya Nabi Sulaiman. Karena bagaimanapun orang punya musuh nggak enak ya, nggak enak. Dan misal orang yang kita musuhi indilalah pendurenan, selamatan. Tetangga kanan kiri pada diundang. Oh, karena kita musuh kan kita nggak diundang ya. Oh, musuh. Dia ada cara makan-makan, kita dilewati. Oh, kita musuh. Enggak enak musuh. Makanya Nabi Sulaiman nasihatin anaknya, jangan merasa cukup banyak walaupun punya teman 1000, tapi jangan merasa sedikit walaupun punya musuh cuma satu. Artinya yowes, kita nggak ada rasa memusuhi. Kalau orang rasa musuhi kita mah itu urusan dia ya. Terus kita nggak merasa memusuhi, wis pokoknya siapa aja ya sayuk bareng-bareng. Tapi kalau dia merasa musuhi ya urusan dia. Itu masalah buat dia, bukan buat kita. Kalau kita mah nggak masalah, mau siapa aja ya ayo lah. Mau Anies, mau Prabowo, mau satunya lagi Ganjar ya terserah. Wong siap, jangankan cuma presiden satu, tiga-tiganya jadi presiden ya. Tetap aja kalau kita nggak pontang-panting ya Pak Idris ya. Kalau nggak dibela-belain ke Depok juga. Ya wes buat rame-ramean musim pemilu, yo bahas pemilu, tapi jangan masukin hati. Wes biasa. Jangan sampai berkepanjangan cebong sama kampret sampai tahun-tahunan gak hilang-hilang. Kan musuhan berkepanjangan. Nah, padahal Jokowi sama Prabowo udah ngopi bareng loh. Pendukungnya kok masih geger. Yang satu jadi presiden, satu jadi wakil, cuma status doang ya ngopi bareng ya kan. Kita pendukungnya kok geger. Terserahlah. Wal maqalatul hadiyatu wassalasun, dan makalah yang ke-31. An Hatim al-Asam, dari Imam Hatim al-Asam rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Annahu qala, sesungguhnya ia mengatakan, arba'atu asya, ada 4 perkara, la ya'rifu qadraha, yang tidak mengetahui nilainya, illa arba'atun, kecuali 4. Ada 4 perkara yang nilainya itu baru diketahui oleh 4 lawannya. Fa inna syai'a, maka sesungguhnya sesuatu, innama yu'rafu, itu diketahui bididdihi, dengan kebalikannya atau lawannya. Sesuatu itu akan dirasakan kalau sudah tidak ada. Ada itu baru kerasa kalau sudah tidak ada. Kayak lagunya Rhoma Irama ada Pak Idris ya. Kalau sudah tiada baru terasa. Gimana lanjutannya Pak Idris? Bahwa kehadirannya sungguh berharga. Kalau nggak ada itu baru kerasa, tapi saat ada nggak kerasa. Baru tahu nikmatnya ada kalau sudah tidak ada. Nah, berarti kan diketahui dengan kebalikan. Asyababu, masa muda, la ya'rifu qadrahu, tidak diketahui, atau la yu'rafu qadruhu, tidak diketahui nilainya, illa syuyukh, kecuali oleh orang-orang tua, ai ahlul haram, kecuali orang tua. Kalau haram itu orang tua, kalau
karom pakai kaf itu mulia. Kalau haram dihormat. Kalau al-haram berarti yang tua. Masa muda itu akan baru kerasa kalau sudah tua. Kalau masih muda kan nggak kerasa, perasaan happy aja, sehat-sehat aja. Kalau udah tua tuh baru kerasa. Kerasa pinggang para-para pegel, ya duduk lama-lama dikit ya udah mulai semutan, mata udah pakai ini, ya. Iya, usia muda itu baru akan tahu nilainya, kerasa nikmatnya kalau kita sudah tua. Nah, kalau orang seumuran Pak Haji ini kalau ditanya enakan zaman Pak Harto, Habibie, Gus Dur apa Jokowi, pasti semuanya bilang zaman Pak Harto, ya Bang. Iya, waktu zaman Pak Harto itu makan masih enak, ya. Jalan masih cepet, yo kumpul istri yo masih gayo, zaman Pak Harto. Zaman Jokowi wis nunu. Iya, orang-orang tua itu pasti akan ditanya, yo enak zaman Pak Harto. Usia muda itu baru akan kerasa nikmat kalau kita sudah tua. Coba dulu waktu masih muda, makan ini mah enak, sekarang mah udah semurat. Udah semurat udah. Pantangan. Dulu kepengen makan gak punya uang, sekarang giliran punya uang gak boleh makan. Ayo, dulu pengen makan sate, pengen beli tapi gak punya uang, giliran punya uang gak boleh. Tuh kapan enaknya? Lah iya dulu waktu zaman kere apa ini nih? Giliran punya duit malah udah gak boleh sama dokter. Batangan. Wal afiat itu kenyamanan. Kan sehat, afiat sehat, pengennya kita itu sehat dan nyaman. Kalau sehat itu konotasinya fisik gitu. Kalau afiat itu kenyamanan berarti bukan hanya fisik ya. Ya batin ya dan fisik juga sih. Sehat itu biasanya doa kita kan sehat, afiat. Kalau sehat itu konotasinya fisik. Enaknya fisik ini. Tapi kalau afiat itu kenyamanan bukan hanya fisik tapi ya lingkungan dan macam-macam. Lah ada orang yang sehat badannya tapi kondisi lingkungannya nggak nyaman, kondisi kerjanya nggak nyaman, kondisi rumah tangganya nggak nyaman. Nah, afiat itu konotasinya adalah kenyamanan. Wal afiatu dan kenyamanan, ai difa'ul makruh, jauh dari yang dibenci. La yu'rafu qadruha atau dibaca la ya'rifu qadraha. La yu'rafu tidak diketahui qadruha nilainya illa ahlul bala kecuali bagi orang yang ketimpa musibah. Orang yang kena masalah. Enaknya air nyala itu kalau pernah air gak nyala. Gitu ya. Kalau air nyala terus kita nggak ngerasa itu nikmat tuh. Tapi begitu air mati, kayak kemarin berapa ya? 3 minggu ya. 3 minggu air mati begitu nyala itu rasanya kayak wah, itu namanya afiat. Lah afiat itu baru kerasa kalau sudah pernah. Saya dulu ada orang sakit gigi, itu saya cengin habis-habisan. Apa iya sakit? Kalau dia sakit gigi saya nyanyi-nyanyi, teriak-teriak. Dia ngomel-ngomel. Giliran saya sakit gigi baru terasa. Oh iya. Ternyata bahwa sesuatu itu akan diketahui dengan bididdihi tadi loh, dengan kebalikannya. Lah kenyamanan itu akan kita rasakan kalau sudah pernah di posisi gak nyaman.
enaknya naik motor lancar itu kalau pernah motornya mogok. Kalau tiap hari kok lancar aja, itu biasa-biasa aja. Tapi udah pernah mogok Pak Idris yo, karburator apa? Ngebul. Nah, kok misalnya entah apa kok bisa nyala itu kayak rasa seneng. Lah, kenyamanan itu akan terasa kalau udah pernah. Qala Al-Ghazali, berkatalah Imam Al-Ghazali, badalun hadhil jumlah, sebagai pengganti dalam hal ini adalah wala yu'rafu qadrul ghina, dan tidak diketahui nikmatnya orang punya illa ahlul faqri, kecuali orang yang fakir. Nikmatnya punya itu kalau pernah nggak punya. Kalau punya terus, itu nggak ada nikmat-nikmat yang biasa-biasa aja. Orang kalau biasa makan ayam terus-terusan, lama-lama ayam tuh nggak enak, enakan makan urap. Tapi kalau makan urap terus yuk nggak enak, lama-lama enak makan ayam. Wis pokoknya enak relatif masalahnya. Gonta-ganti. Wasihhatu, dan sehat, la yu'rafu qadruha illal mardha, sehat itu tidak diketahui enaknya kecuali orang yang sakit. Ya tadi nikmatnya gigi sehat itu kalau pernah sakit gigi. Enaknya lonjor enak aja. Itu kalau pernah ngerasa nggak pernah bisa ngelonjor. Kalau Pak Yoko itu begini enak Pak Yoko ya. Kalau pernah ngerasain tangan digini. Nah iya, padahal gini itu kayaknya kan biasa aja loh yo gini yo. Tapi bagi Pak Yoko yang dulu pernah gendong bayi begini ya, itu bisa begini, bisa ngangkat gayung, bisa ngegas motor, itu baru kerasa nikmat kalau pernah ngerasain sakit. Al-mardo jam'u maridin. Lafal mardo itu jamak dari kata maridin. Ai illa ahlus saqami. Artinya orang yang sakit, bahwa sehat itu akan kerasa nikmat kalau dia pernah sakit. Kalau sehat terus makanya kita hidup kadang dikasih sehat, dikasih sakit itu biar tahu nikmatnya sehat. Kita kadang dikasih kekurangan duit itu biar tahu nikmatnya punya duit. Nah gitu maksudnya. Wal hayatu, dan hidup la yu'rafu qadruha, tidak diketahui nikmatnya illal mauta, kecuali orang yang sudah mati. Maka penyesalannya orang yang mati, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Ya Allah, Bu ya Allah, mati saya ditunda bentar aja. Kalau udah mati, tapi waktu masih hidup yuk enggak terasa. Qala asy-syairu Abu Nuwas. Kalau di kita nyebutnya Abu Nawas, padahal yang benar bacanya Abu Nuwas. Ya kayak kemarin muhrim sama mahram. Muhrim itu orang yang sedang memakai baju ihram. Kalau mahram itu orang yang haram dinikah. Kakak, adik, bapak, anak, mertua, mantu, itu namanya mahram. Kalau muhrim orang yang sedang memakai baju ihram. Nah itu di situ ada keterangannya. Bidhammin nuni, dengan membaca dhammah huruf nun. Berarti bacanya Abu Nuwas. Wabil wawi, dan dengan menggunakan huruf wawu, Nuwas. Wais Abu Nuwas itu bukan nama asli, nama
panggilan. Kayak sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis itu namanya Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sahr. Ia disebut Abu Hurairah karena beliau ini pecinta kucing. Jadi kemana-mana itu banyak kucing yang ngikuti. Nah, Hurairah itu artinya kucing kecil. Lah karena kemana-mana ia nenteng apa diikuti kucing, lama-lama orang-orang manggil bapaknya kucing. Kalau di Arab kan Abu Hurairah. Hurairah itu artinya kucing kecil. Wa ismuhu, dan nama aslinya adalah Al Hasan ibnu Hani, namanya Hasan bin Hani, tapi orang manggilnya Abu Nuwas. Wa sababu apa itu? Talqibuhu. Wa sababu talqibuhu, dan disebut sebab-sebab ia mendapat lakop. Lakop itu julukan, sebutan. Bi Abi Nuwas dengan sebutan Abu Nuwas, annahu kana lahu lu'abatani, ia itu orang yang stylenya memakai dua kuncir, rambutnya diikat jadi dua, kayak anak-anak zaman dulu ya, anak perempuan kan dikuncir. Tanusani, yang keduanya bergerak-gerak. Lah kalau kuncir, kalau rambutnya panjang, kalau jalan atau apa kan kayak buntut jaran bergerak-gerak. Ai tataharrokani artinya gerak-gerak. Ala atikihi, di atas pundaknya, berarti dikuncir dua kanan kiri. Itu Abu Nuwas. Dari dulu kalau penyair, sastra, seniman itu biasanya penampilannya agak nyentrik. Lah ini biar ulama tapi seniman sastra penampilannya nyentrik, rambutnya dikuncir kanan kiri. Kalau jalan atau apa kan yo gerak-gerak. Lah kuncir dua itu disebut dengan nuwas itu. Padahal aslinya namanya Hasan bin Hani. Nah, karena stylenya selalu pakai kuncir yo akhirnya dipanggil nuwas. Lah kalau orang kadang stylenya rambutnya botak ya lama-lama dipanggil botak. Orang gundul atau apa ya? Orang-orang kok stylenya gondrong, lama-lama ya dipanggil gondrong. Nah ini Abu Nuwas itu karena stylenya selalu pakai kuncir kanan kiri dua, yang selalu dul gerak-gerak ya, lama-lama dipanggil Abu Nuwas. Min Bahrin Tawil, dari Bahar Tawil. Ini syair yang disampaikan Abu Nuwas. Selain syair yang terkenal ilahi lastulil firdausi ahla, bukan yang paling terkenal kan itu ya, dipakai selawatan di mampir di mana-mana. Dzunubi infaqartu fiha katsiratun. Itu kalau disyairkan gimana itu? Dzunubi infaqartu kathiratun wa rahmatu rabbi min dhunubiya awsa'un. Dhunubi, dosa-dosaku. Fakar itu apabila aku pikir-pikir, fiha, di dalam dosa itu katsiratun, banyak. Kalau saya pikir-pikir dosa saya kok seabrek-abrek. Tapi warahmatu rabbi, sayangnya Tuhanku, min dzunubi, dibanding dengan dosa-dosaku, awsa'u, itu lebih luas. Maka ada satu hadis yang disampaikan bahwa inna min khiyari ummati yadhakuna jahron. Termasuk umat pilihanku itu kalau yang ketawa suka ngakak-ngakak, nggak ditahan-tahan, kalau ketawa ya ketawa pokoknya. Karena
saking pedenya min saati rahmatillah, saking pedenya dengan banyaknya rahmat Allah. Orang yang hidupnya tuh kayaknya selalu happy, nggak takut neraka. Lah ngapain takut? Wong rahmatnya Allah lebih luas daripada dosa-dosaku. Dosaku banyak, tapi ampunan Allah jauh lebih luas. Maksudnya begitu. Wa ma tamai fi salihi in amiltuhu walakinnani fi rahmatillahi atma'u. Wa ma tamai, dan saya tidak mengharap fi salihin, dalam baiknya amal, in amaltuhu, yang aku lakukan. Saya ngarep masuk surga itu bukan karena amalku. Wong amalku yo kayak begini. Sholat ada suara dikit aja lupa hitungan rakaat. Towel dikit juga bingung. Baca kuliah al-kafirun gak kelar-kelar ya. Oh, bisa baca wal asri aja ketuker belok belakangnya bisa jadi bantini ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Padahal awalnya baca wal asri. Ya, sedekah kita ya cuma segitu-segitunya. Sedekah aja kadang minta kembalian. Kalau mengharap surga dari amalku, wah wis gak ada apa-apanya. Walakinnani, tapi fi rahmatillah, dalam rahmat Allah, atma'u, itu yang sangat saya harapkan. Maka ketika Rasulullah menyampaikan orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Kemudian ada yang bertanya, kalau engkau ya Rasul, ya sama. Masuk surga itu bukan karena amal kita. Kita amal berbuat sholat, ngaji, puasa, dan lain-lain. Ini hanya menjalani perintah. Masalah surga itu urusan Allah. Lah apa iya kalau kita ibarat orang dilogikakan, kita disuruh kerja, kita kerja gak digaji sih. Pokoknya disuruh kerja aja. Masalah gaji masa udah dipikir sama yang nyuruh kerja. Lah kita ibadah kayak begini ya wis lah, kita disuruh Allah sholat, suruh puasa, suruh sedekah semampunya. Lah masalah surga itu urusan Allah. Wis enggak usah ikut pikir, wong kita bukan panitia. Lah bukan panitia aja kok ikut mikir nanti saya surga sebelah mana. Nah, gak usah ikut mikir, kita bukan panitia kok. Lah ya Mbah ya. Pokoknya disuruh sholat, suruh ngaji. Itu udah panitianya rokib atid. Rokib atid bagiannya ketin, panitianya nanti malaikat Ridwan. Udah disiapin pantasnya di sini. Bukan panitia kok. Gak usah protes, yang keadaan kita ya cuma begini, mau apa lagi? Ini ya. Lah kalau panitia ya sibuk kita ngurus, nanti tempatnya di sini. Wallahu maulaya alladzi huwa khaliqi. Wa ialah Allah maulaya, tuanku, penolongku. Alladzi huwa khaliqi, dialah yang menciptakan aku. Wa inni, dan sesungguhnya aku lahu, bagi Allah itu abdun, hamba. Dan namanya hamba kan terserah majikannya. Mau dikasih kamar sebelah mana ya terserah. Masa tuan gak mikir sih. Kalau hamba berprestasi mau kok kamarnya seadanya kan yo, ya udah dipikir. Ukiru, saya mengaku maksudnya ya ngaku kalau amalan kita itu kayak begini. Kadang niatnya ngaji di jalan ya ketemu yang pirang-pirang ya masih plorok mantap haji ya. Lah iya. Lah kalau ngajinya deket begini sih loh, kalau ngajinya jauh. Ayo kadang dari rumah bawa kitab, bawa tas, bawa cukup pakai peci, begitu di perapatan yo. Enggak dilihat di depan mata, wong dilihat yo gimana ya Pak Dres ya. Ya wis. Lah iya kan. Wes,
ukir ngaku, kalau kita mengaku nggak ngaku, wong Rokib Atid punya catatan. Lah ya ngaku nggak ngaku, Rokib Atid punya data, mau gimana? Wes rasa diapusi. Lah kalau teman-teman sih bisa diapusi ya. Orang-orang bisa dikibulin asal kita macak itu dandan. Kelihatan kayak orang soleh. Pakai gamis, pakai udeng-udeng yang gede, pakai tasbih, asal ketemu orang ditanya, "Bekhair, insyaallah." Dikirainnya panitia surga. Hari ini ada orang yang Wes ngaku lah ya. Ngaku nggak ngaku yo, malaikat nyatet. Wa akhdau, dan saya kudu itu kalau makna Jawa dulu DPDP. DPDP itu kalau Indonesianya begini, kita kalau minta ke seseorang supaya orang itu cepat ngasih. Nah, itu kita dengan berbagai macam cara itu. Wah, Bapak mah hebat. Nah, kerayu. Wa akhdau, kerayu, tapi kerayunya kerayu Allah. Ya Allah, ilahi lasturil firdausi ahla. Saya kalau masuk surga gak patos ya Allah, tapi wala aqwa 'alan naril jahimi, kalau neraka enggak kuat. Nah, kan rayu itu bahasanya ya. Fahabli taubatan wa ufir dunubi. Ya Allah, kalau gitu terima aja tobatku lah. Nah, kalau tobat diterima, dosa diampuni, kan ujung-ujungnya ya minta surga. Tapi bahasanya tadi itu akhdau itu rayu. Fa in yaku ghufranun, kalau memang Allah mengampuni, fadzalika rahmatun, yaitu sayangnya Allah. Wa in takunil ukhra, tapi kalau kejadiannya kok yang lain, ternyata laknat Allah, fama ana asna'u, maka saya mau bisa berbuat apa? Ini kalimat tawas ngerayunya Abu Nuwas atau Abu Nawas yang bahasa kita, bahwa dosaku ini banyak, tapi rahmat Allah jauh lebih luas. Saya gak ngarep masuk surga dengan amalku, tapi saya ngarep rahmatnya Allah. Dialah Allah yang menciptakan aku, dan saya ini hanya hambanya yang ngaku dan kerayu padamu ya Allah. Kalau memang ampunan darimu, yaitu sayangmu, tapi kalau ya ternyata yang lain berarti laknat, maka saya bisa berbuat apa? Nah, itu syairnya Abu Nuwas. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala. Berarti ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man, siapapun arada, yang menghendaki, menginginkan, alla yukifahullahu ala qabihi a'mali, orang yang menghendaki amal buruknya tidak dibeber di hari kiamat nanti, wala yamsyuralahu diwanan, buku amalnya tidak dipublikasikan. Kalau dulu kita ngaji tafsir Yasin, itu kan setiap amal kita itu nanti ditayangkan di layar besar dan semua orang bisa lihat. Jadi di situ nanti kelihatan Pak Idris yang ngambil mangga siapa, gitu. Yang ngambil bebek siapa, yang ngambil ayam siapa. Itu semuanya diputer. Jadi kita di sana nonton, oh ternyata. Oh ternyata jadi ada bebek hilang, ayam hilang, kelapa hilang, mangga hilang, di layar besar. Lah Rokib Atid kan punya filenya, masalahnya punya flash disknya itu. Tinggal buka, ini siapa nih? Oh, Gus Roy. Celep. Kelihatan. Ternyata di sini ngaku ustaz, ternyata di sono. Wah, kelihatan nih di sini. Tobat udah gak bisa, udah gak bisa. Oh ini kan udah masa persidangan masalahnya ini.
Ini kan kalau masa persidangan kan harus dibeberkan apa itu namanya? Bukti-bukti. Lah yang pengen catatan amalnya itu enggak dibeber kayak begini. Oh, kan ini nih maksudnya begitu tuh. Man arada Allah tidak yuqifahullahu ala qabihi a'malihi wa la yansyur lahu diwan. Diwan itu catatan amal itu. Kalau sekarang kan ya file kan flash disk. Dan itu pengen enggak di setel. Falyad'u bihadzal du'a, maka berdoalah dengan doa ini. Fi duburi kulli sholatin, di setiap selesai sholat. Oh, biar gak ketahuan Pak Idris, masih tetap rahasia. Nanti kalau udah sama-sama di surga baru ngomong. Samperin ke yang punya. Lu makan lu dulu, gua yang ambil. Nah, wahwa dan doa itu adalah Allahumma, ya Allah, inna maghfirataka, sesungguhnya ampunanmu, arja, lebih aku harapkan, min amali, dari amalku. Ya Allah, ampunanmu lebih aku harapkan dari amalku. Maka kita selesai sholat langsung astaghfirullahaladzim. Wa inna rahmataka, dan sesungguhnya rahmatmu awsa'mu, itu lebih luas, min dzambi, daripada amal, daripada dosa. Allahumma, ya Allah, in lam akun ahlan, apabila aku tidak mampu, an ablugha rahmataka, untuk menggapai rahmatmu, farahmatuka ahlun anta belughani, tapi rahmatmu mampu menjangkauku. Kalau di Indonesia kan, ya Allah, ampunanmu lebih aku harapkan, lebih aku andelin, lebih aku andalkan daripada amalku. Dan rahmatmu lebih luas daripada dosaku. Dan kalau seandainya aku tidak mampu menggapai rahmatmu, maka rahmatmu lah yang mampu menjangkauku. Li'annaha, karena sesungguhnya rahmatmu, wasi'at kulla syai', mencakup segala sesuatu, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih. Ya, ini doanya pendek ya. Allahumma inna maghfirataka arja min amali, wa inna rahmataka awsa'u min dhanbi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak, farahmatu ahlun an tablughani, li'annaha wasi'at kulla syai', ya arhamar rahimin. Ini kerayu Allah agar file catatan amal kita gak diputer, biar rahasia tetap, yang tahu hanya Rokib dan Atid yang nyatet. Orang-orang PMI jangan tahu lah, oh, saya udah terlanjur dicatat baik, mosok. Wah, yes, biar cukup sebagai rahasia. Maka doanya untuk ngerayu Allah, ya ini, Allahumma inna maghfirataka arja min amali, wa inna rahmataka awsa'u min dhanbi. Allahumma in lam akun ahlan ablugha rahmatak, farahmatuka ahlun an tablughani, li'annaha wasi'at kulla syai', ya arhamar rahimin. Wallahu a'lam bis